بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita berjumpa kembali, yang ternyata sekarang kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Hampir kita sekarang sudah memasuki di ujung bulan Sya'ban. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya ketika menjelang bulan Ramadan, mengumpulkan para sahabatnya untuk disampaikan di dalamnya tausiah berkenaan dengan keistimewaan ibadah puasa, keistimewaan bulan Ramadan. Hal ini kita mengambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira dengan akan tibanya bulan Ramadan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tuqallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kamu sekalian berpuasa, bulan di mana di dalamnya dibuka pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Di bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharapkan untuk mendapatkan kebajikannya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan kebajikan itu. Di dalam hadis yang lain disebutkan, qad atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahlan jaa syahrus siyami bil barakat
fa'akrim bihi min zairin huwa atim. Sungguh telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Karena itu sambutlah kedatangannya dengan ucapan marhaban ya Ramadan wa ahlan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Jaa syahrus siyam, telah datang bulan puasa, bil barokat, dengan membawa berbagai-bagai keberkahan. Fa'akrim bihi min zairin huwa atin. Karena itu maka muliakanlah bulan Ramadan itu, bulan pengunjung yang akan pasti datang. Jamaah yang budiman, inilah yang seringkali disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya manakala sudah menjelang bulan Ramadan. Karena itu para ulama mencoba untuk supaya bisa mengikuti sunnah yang selama ini mungkin sudah ditinggalkan. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun umat Islam Indonesia selalu melakukan yang disebut dengan tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan ucapan, ada dengan redaksi marhaban ya Ramadan atau marhaban bil mutahhir. Jamaah yang berbahagia, karena itu saya mengambil tema keistimewaan bulan Ramadan. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Amamah mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu murni bi'amalin yudkhilni jannatan. Yang artinya, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, suruhlah saya mengerjakan sesuatu amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya itu? Alaika bisawmi fa innahu la adla lahu. Lakukanlah ibadah puasa, karena sungguh nilai pahalanya itu tidak ada bandingannya. Sahabat ini penasaran, lalu beliau menceritakan bahwa beliau datang kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kedua kalinya, memajukan pertanyaan yang serupa, sama seperti pertanyaan yang pertama. Murni bi'amalin yudkhilni jannatan. Suruhlah saya mengerjakan sesuatu amal yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, alaika bisawmi fa innahu la adla lahu. Kamu harus menunaikan ibadah puasa, karena sesungguhnya ibadah puasa mempunyai nilai pahala yang tidak ada bandingannya. Adapun yang dimaksud dengan pahala yang tidak ada bandingannya itu ialah keistimewaan ibadah puasa bila ditinjau dari segi badaniah atau dari segi rohaniah. Kita tahu Rasulullah pernah bersabda bahwa sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti kamu akan sehat. Dari segi jasmaniah. Dari segi rohaniah diantaranya adalah bahwa dengan berpuasa mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW berpidato di hadapan para pemuda,
Ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda, kalau kalian sudah mampu untuk menikah, nikahlah. Tapi kalau kalian belum mampu untuk menikah, tapi sudah waktunya untuk menikah, silakan Anda berpuasa supaya mampu mengerem hawa nafsunya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih bulan yang amat dimuliakan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Karena itu maka yang kedua ditinjau dari keistimewaan beribadah puasa, ternyata nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahul hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu illa as-sawma fa huwa li wa ana azibihi. Setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, yakni manusia, dilipat gandakan dari satu kebajikan kepada 10 kebajikan, terus dilipat gandakan sampai 100 ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali ibadah puasa, dia untukku dan saya langsung memberikan pahala kepadanya. Berkenaan dengan hadis ini, berkenaan dengan maksud dan tujuan hadis ini, seorang ulama yang terkemuka, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, almarhum Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, memberikan uraian bahwa ibadah puasa itu mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu, ibadah fardu yang lain ini, selain daripada ibadah puasa, ada limit nilai pahalanya, ada batas tentang pahalanya. Sedangkan ibadah puasa, kata hadis tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah untukku dan saya langsung memberikan pahala kepadanya. Maka dalam hal ini terkandung dua pengertian. Yang pertama menunjukkan bahwa ibadah puasa itu memiliki sifat yang khusus. Kalau ibadah-ibadah fardu yang lain itu dilakukan dengan gerakan badan, dilakukan dengan gerakan jasmani yang dapat dilihat oleh mata kepala manusia. Sementara ibadah puasa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang melihatnya dan juga yang mengetahuinya. Ya, gerakan badani yang dilakukan oleh ibadah selain ibadah puasa, umpamanya ibadah sholat, itu dilakukan dengan gerakan badani, dilihat oleh manusia banyak, orang lain melihat. Mengeluarkan zakat pun orang lain melihat. Ibadah haji apalagi dilihat oleh banyak orang. Menikah dilihat oleh orang. Tapi ibadah puasa, ketika ada orang yang sedang kumpul di kantor, si A puasa, saya juga alhamdulillah puasa pada hari ini. Tapi ketika tidak ada orang, dia masuk ke dalam ruangan sendiri karena lapar dan karena haus, maka dia makan, nyumput, sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang lain yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya.
Karena itu yang kedua adalah bahwa kalau ibadah fardu atau ibadah-ibadah yang lain itu ada batas tentang pahalanya sampai 700 ganda kalau di bulan lain selain bulan Ramadan. Tapi kalau ibadah puasa tidak ada batasnya, tidak ada limitnya. Karena itu bagaimana kebijaksanaan Allah terhadap seseorang. Karena ternyata banyak orang yang berpuasa tidak utuh. Sering riwayat hadis mengatakan dia kelihatannya berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa kecuali dahaga dan lapar. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada makhluknya yang sedang berpuasa, dilihat, oh si A ini betul dia sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum. Kemudian dilihat pula bagaimana kondisi keadaan anggota badannya. Oh betul dia matanya berpuasa, telinganya berpuasa, hatinya berpuasa, tangannya berpuasa, sikapnya berpuasa, semuanya dia berpuasa. Oh kalau begitu saya akan memberikan pahala yang sesuai dengan kehendak Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula orang yang berpuasa ternyata dia berpuasa tidak makan, tidak minum dari sejak terbit fajar sampai maghrib. Tetapi mulutnya tidak pernah berpuasa, hatinya tidak pernah berpuasa. Maka kata Allah, ini saya tahu mau dikasih berapa pahalanya kepada beliau. Oleh karena itu maka Allah bilang, qala Allah illa shauma fa huwa li wa ana ajzi bihi. Karena itu maka sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, diharapkan segenap umat Islam memahami, punya ilmu yang berhubungan terutama dengan masalah ibadah puasa, masalah ibadah-ibadah yang lain selama di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, adapun tentang keistimewaan bulan Ramadan, di antaranya saja pertama merupakan bulan pengampunan. Jika bulan Ramadan tiba, kerap kali Rasulullah Muhammad SAW menyambutnya dengan ucapan apa? Mungkin bapak-bapak jarang mendengar ucapan ini. Yang biasanya marhaban ya Ramadan. Rasulullah kerap kali menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan ucapan marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai zat yang mensucikan. Para sahabat berbisik bertanya dengan yang lainnya. Lalu kemudian akhirnya para sahabat memajukan pertanyaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal mutahhir ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapakah zat yang mensucikan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, Al-mutahhiru syahru Ramadan yutahhiruna minal dunubi wal ma'asi. Dan yang mensucikan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang mensucikan kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Di sini bulan Ramadan diibaratkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bahan pelumas yang bisa membersihkan kotoran-kotoran, bisa membersihkan karat-karat, dapat membersihkan debu-debu dan lain-lain yang terdapat pada sesuatu mesin. Bapak punya mobil ya, sekian kilometer di tune up. Bapak punya motor
sekian bulan di Jum'at. Manusia muslim setahun di Jum'atnya pada bulan suci Ramadan, sebulan sekali dalam setahun. Nah, sehingga mesin itu menjadi top check, bisa berputar dan bisa berfungsi laksana mesin yang baru. Karena itu maka kualitasnya dan produktivitasnya bertambah. Demikian juga diharapkan umat Islam setelah di-tune-up selama sebulan, diharapkan memiliki semangat yang tinggi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan kedepannya. Mengingat begitu hebatnya keistimewaan bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat banyak nilai yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan di dalam sabdanya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau sekiranya umatku paham, mengerti, tahu akan nilai atau pahala yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, pasti mereka menginginkan seluruh bulan dalam satu tahun itu dijadikan sebagai bulan Ramadan. Itu keinginan umat muslim. Tetapi tidak mungkin cukup dengan satu bulan dalam setahun. Karena itu ibadah fardu, satu ibadah fardu di dalam bulan suci Ramadan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan mengerjakan 70 fardu di bulan yang lain. Subhanallah, luar biasa. Melaksanakan satu amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan dikasih nilai oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan mengerjakan satu fardu di bulan yang lain. Karena itu sungguh sangat luar biasa. Kita harus meyakini ini, karena ternyata di dunia pun, di dalam kehidupan di dunia pun itu, dalam keadaan yang berbeda dengan barang yang sama itu bisa berbeda. Contoh umpamanya, ketika kita makan di warteg biasa, umpamanya di kampus, harganya murah meriah. Umpamanya di IPB murah meriah, ya, paling banter 20.000 paling banter, itu juga termahal. Biasanya 10 atau 15.000 dengan telur, dengan tempe, dengan mie. Kemarin saya di bandara karena lapar masuk, ya, coba kita pilih wartegnya aja. Ternyata luar biasa mahalnya, ya, mahal. Ya, 3 orang hanya dengan tempe 174.000. Saya berpikir, wah, benar juga Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan harganya berbeda dengan harga di bulan-bulan yang lain. Disinilah ternyata di dunia itu sebagai ilustrasi gambaran yang ada. Jadi karena itu kita sebagai umat Islam harus yakin penuh bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang keistimewaan beribadah di dalam bulan suci Ramadan sangat luar biasa, harus kita yakini, sehingga kita akan terdorong, termotivasi untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan meraih kebahagiaan di dalam bulan suci Ramadan sebagai bekal kelak nanti kita bawa di alam akhirat. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan, dipilih pula ibadah khusus yang menjadi salah satu rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakannya hanya pada bulan Ramadan.
Karena itu maka bulan Ramadan berbagai macam ibadah fardu, berbagai macam ibadah sunnah ada di sini, kecuali ibadah haji. Ibadah haji dilaksanakan pada saat bulan haji, termasuk ibadah kurbannya. Di dalam bulan suci Ramadan ini ternyata disediakan pula sarana-sarana ibadah yang lain. Kalau di bulan lain tidak ada yang namanya sholat tarawih, di dalam bulan suci Ramadan ada disediakan sholat tarawih untuk orang-orang Islam yang menunaikan ibadah puasa. Sholat tarawih, sholat malam, sungguh sangat luar biasa. Sholat tarawih dilaksanakan pada setiap malam untuk menambah investasi. Maka orang yang betul-betul paham akan nilai-nilai Ramadan, maka dia tidak mau untuk meninggalkan, untuk tidak melaksanakan sholat tarawih. Disediakan pula yang dinamakan i'tikaf. Apalagi i'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Berdiam diri di masjid dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah, menilai, menintrospeksi diri selama setahun ke belakang. Dilihat bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana muamalah kita dengan sesama manusia, bagaimana kita kepada keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seseorang yang sedang beriktikaf menemukan jati dirinya, maka dia akan mencucurkan air mata. Ya Allah, betapa banyaknya dosa yang ada pada diriku, betapa banyak kesalahan yang menumpuk ke dalam diriku ini. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Maka orang yang beriktikaf, dia akan menemukan jati dirinya, karena dia telah melakukan muhasabah dan muhasabah. Maka dia termasuk orang yang beruntung, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, sehingga akhirnya menjadi orang yang bersih. Ada kesempatan lagi dibuka, kesempatan tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, yang barangkali di bulan Ramadan karena saking sibuknya tidak pernah membuka lembaran mushaf Al-Quran, maka di dalam bulan suci Ramadan ada kesempatan untuk tilawah, membaca Al-Quran dari Alif Lam Mim terus runtut sampai kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Dibaca dan dibaca dan dibaca, maka dia akan menemukan hidayah, dia akan menemukan syifa, dia akan menemukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, 1 juz itu hanya 10 lembar. 10 lembar itu kalau dibaca secara tartil 3/4 jam, alias 45 menit. Jadi kalau ibu mencoba, bapak mencoba, habis subuh baca sampai jam 6, bisa 1 juz. Waktu duha, setelah duha menjelang zuhur 3/4 jam 45 menit, bisa 1 juz. Sehingga dalam 1 hari ambillah 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Artinya antara waktu itu bisa 5 kali 5 juz. 1 mushaf Al-Quran ada 30 juz. 30 dibagi 5 berarti 6. Berarti 6 hari bisa khatam. Nah, kalau ada 1 bulan, ya, berarti 6 hari satu khataman. Ya, kira-kira bisa 4 kali atau 5 kali dalam 1 bulan Ramadan, karena banyak waktu. Ya. Nah, dicoba di bulan Ramadan ini belajar untuk membaca, ya, membaca tilawah Al-Quran. 1 bulan ini coba bisa menghatamkan 5 kali khataman, ya, 5 kali 6, ya, itu 5 kali khataman. Insya Allah. Jadi kalau bulan Ramadan yang dulu
satu kali atau dua kali, sekarang harus lebih meningkat lagi. Kemudian diberikan kesempatan pula bersedekah yang pahalanya sungguh sangat luar biasa. Apalagi bersedekah untuk siapa? Untuk orang yang sedang berpuasa. Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, itu ternyata dia akan mendapatkan maghfirah, akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membebaskan hamba sahaya. Yang ketiga, dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa. 3, subhanallah, itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian para sahabat, waduh, saya ini tidak punya apa-apa, ya Rasul, bagaimana kami yang miskin tidak punya apa-apa nih? Kalau tidak punya apa-apa, insya Allah dapat juga dengan 1 biji kurma. Kalau kamu punya 1 biji kurma, kasih kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka. Kalau tidak punya 1 biji kurma, kamu punya 1 gelas air putih, silakan berikan kepada orang yang sedang berpuasa. Kalau tidak bisa punya itu juga, ya sudah, sehirup susu aja, cukup barengan minuman susunya seteguk. Itu ternyata mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala yang sama seperti yang dikemukakan di atas. Ini bagi orang yang betul-betul sama sekali tidak punya apa-apa. Sungguh ini sebuah keistimewaan yang luar biasa bagi umat Islam. Karena itu maka Rasulullah seringkali sebelum datangnya bulan suci Ramadan mengumpulkan para sahabatnya untuk digembleng, dikasih pengarahan agar supaya pada bulan suci Ramadan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sungguh sangat luar biasa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Karena itu maka di dalam awal tadi disebutkan bulan suci Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk betul-betul melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah fardu yang lainnya, menjalankan yang sunnah-sunnahnya, semua kebaikan dilakukan. Nah, maka dibuka pintu-pintu surga. Ya, ketika dia menghimpun semuanya itu, maka dia tergolong ahli surga. Kemudian ditutup pintu neraka rapat-rapat, dibelenggu setan-setan. Artinya apa? Selama bulan suci Ramadan itu harus ditutup rapat-rapat dorongan-dorongan, faktor-faktor yang merangsang untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kerusakan, ditutup rapat-rapat dan disingkirkan jauh-jauh. Karena itu maka tidak boleh ada yang namanya remang-remang, tidak boleh ada yang namanya yang suka koroke-korokean dan malam-malaman. Itu harus ditutup rapat-rapat, karena itu mendorong untuk melakukan perbuatan maksiat. Itulah yang dimaksud ditutup pintu rapat-rapat. Diharapkan semua manusia, tidak hanya umat Islam, fa'akrim bihi min zairi wa atim, muliakan bulan suci Ramadan, bulan
zair, bulan pengunjung sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan pasti datang. Sebentar lagi kita akan dikunjungi oleh bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan. Nah, karena itu bulan Ramadan berkenan kepada orang-orang yang berpuasa, yang menjalankan ibadah baik fardu maupun sunnah, sehingga Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, jadi artinya apa? Bulan akan memberikan ampunan kepada yang melakukannya. Mudah-mudahan kita semua, juga keluarga kita, masyarakat kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmaniah dan rohaniah, kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan seoptimal mungkin melaksanakan ibadah dan amal saleh. Yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah bulan turunnya petunjuk ilahi. Ya, bulan turunnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang bersifat abadi. Allah Subhanahu wa taala firman-Nya diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, yang itu insyaallah semuanya hafal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ternyata permulaan turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Pertama, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidatan, sekaligus bulan Ramadan. Kemudian dari langit dunia, maksudnya langit yang ada di dunia ini, yang kita lihat, langit di atas, turun ke bumi. Al-Quran itu turun ke bumi dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sekaligus, tetapi tadrijian, berangsur-angsur, kurang lebih 23 tahun lamanya. Berbeda dengan kitab-kitab baheula, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan jumlatan wahidatan sekaligus. Tapi Al-Quran tadrijian, berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dalam kehidupan yang penuh pancaroba dan gelombang ini, manusia memerlukan petunjuk yang berfungsi laksana kompas bagi seorang nahkoda kapal, agar kapal yang dikemudikannya itu tidak tersesat jalannya, arahnya betul-betul akan lurus, akan ketahuan, supaya tidak terbentur dan tidak karam di dasar laut. Maka demikian pula seorang hamba Allah Subhanahu wa taala harus punya petunjuk yang akan membimbing dia, membimbing jalan kehidupannya sampai akhirnya dia pulang ke kampung halamannya. Ke kampung halamannya manusia yang soleh adalah surga. Nah, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beragama Islam, sudah punya petunjuk. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri, fungsi Al-Quran disebutkan dengan bermacam-macam perkataan yang bersifat metafora. Di antaranya disebutkan dengan kata-kata an-nur, cahaya. Di dalam surat Ibrahim ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid." Al-Quran kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, agar engkau bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Rabbuna, menuju kepada jalan sirat, jalan Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Artinya apa? Kalau orang tidak berjalan di atas jalan Allah, Allah Maha Aziz, nanti dia akan dikenakan sanksi. Allah akan memberikan sanksi, Allah akan memberikan azab, Allah akan memberikan peringatan. Tapi kalau seandainya orang ini berjalan di
jalan Allah, maka Allah Maha Hamid, terpuji, Allah memujinya, Allah memajunya, Allah akan memberikan segala-galanya untuk orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat itu ditegaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke dunia ini ibarat satu obor yang memancarkan cahaya sehingga alam dunia yang fana ini menjadi terang benderang. Tafsir The Holy Quran berkenaan dengan maksud ayat di atas tadi mengatakan Islam sebagai satu agama yang bersifat universal, memancarkan cahaya ke mana-mana. Itu dari kata-kata Al-Quran berfungsi sebagai an-nur. Maaf. Kemudian disebutkan pula di dalam surat Yunus ayat 57, qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran berfungsi sebagai mau'idhah, pelajaran, pengajaran, nasihat, membimbing manusia untuk menemukan kebenaran, bagaikan pelita yang menyinari alam yang gelap sehingga akhirnya bisa terang. Maka orang yang kebetulan, tidak kebetulan berusaha untuk membaca pada setiap hari, berinteraksi dengan Al-Quran Karim, dengan tilawah, apalagi lalu kemudian mengamalkannya, dia akan menemukan yang namanya mau'idhah. Dia akan menemukan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran Karim. Maka ketika dia membaca, ada kata-kata ayat yang berbicara tentang masalah siksa, dia kemudian akhirnya berhenti sejenak, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungilah aku daripada siksa ini. Ketika dia membaca, berjumpa dengan ayat-ayat rahmat di mana Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman, berhenti sejenak lalu berdoa, ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada aku. Ternyata di dalam Al-Quran itu banyak nasihat, baik untuk kita menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, dan banyak diterangkan masalah-masalah kehidupan di alam akhirat, sejak dari sakaratul maut sampai ada di alam kubur, sampai kemudian di alam mahsyar, sampai kemudian dia tersenyum dibangkitkan dari alam kubur yang namanya hari kebangkitan, dan terus sampai masuk ke dalam surga, dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan selalu mendapatkan mau'idhah. Yang kedua, syifa lima fis sudur, berfungsi bagaikan obat penawar bagi hati yang gundah, bagi hati yang sedang gelisah, pikiran yang sedang kacau balau, yang bergoncang jiwanya bisa terobati. Dan ketika seseorang memiliki sifat-sifat yang mazmumah, dengan sering membaca Al-Quran, dengan sering berinteraksi, maka Al-Quran akan menjadi sifat iri hilang, sifat dengki habis, pendendam luntur, semuanya yang ada adalah al-akhlaqul karimah, syifa lima fis sudur. Kemudian wahuda, petunjuk bagi setiap cabang ilmu pengetahuan, petunjuk yang akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Ketika orang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca dan membaca dan membaca terus sampai khatam, maka dia akan selalu mendapatkan inspirasi, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan. Oh, ini yang hak, oh ini yang batil, oh ini yang halal, oh ini yang haram, oh ini yang syubhat, kita jauhi. Kemudian rahmat, berfungsi sebagai rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia lahir dan batin sehingga manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, berfungsi
mempunyai keistimewaan bahwa Ramadan adalah bulan kemenangan. Bulan Ramadan ternyata di dalamnya banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, kemenangan yang bilang kebilang, terutama berhubungan dengan masalah ruhul jihad, semangat juang. Maka kaum muslimin pada zaman itu mendapatkan posisi yang sangat menentukan. Banyak peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, yaitu di bulan suci Ramadan. Karena itu maka diharapkan umat Islam dengan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, dengan melaksanakan berbagai macam ibadah di dalam bulan suci Ramadan, meraih kemenangan, semangat untuk meraih kemenangan, semangat selanjutnya untuk menjalankan ibadah, semangat untuk menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan yang fana ini. Maka kemudian akhirnya dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itulah tujuan hakiki, puncak daripada tujuan ibadah saum di bulan suci Ramadan adalah semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa adalah mustika dalam kehidupan ini. Karena dengan bertakwa kita akan selalu istiqamah, berbakti kepada Allah, berbuat baik terhadap sesama manusia, akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Karena itu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, dan semoga kita mampu mengisi bulan suci Ramadan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah